Selamat datang teman-teman di podcast kali ini yaitu Poddinan. Jadi hari ini saya akan membahas tentang legenda-legenda yang ada di Indonesia nih. Nah, jadi kami kedatangan nih tamu-tamu yang suka banget nih sama legenda seperti Malin Kundang, Buto Ijo, dan yang kali ini yang akan kita bahas itu Calon Arang. Yuk, jadi selamat datang. Halo Darius dan Jose, selamat datang. Halo. Apa kabar? Baik Gimana? dong. Baik. Macet gak kesini tadi? Lumayan ya. Kebetulan kita naik mobil ya. Ya. Cuman diantar supir sih. Jadi ya kita mah santai aja meskipun Jadi enak macet, ya. aman. Dingin. Bener. Oke. Apa kalian sudah bersedia untuk saya tanya-tanya? Ya boleh banget dong kan. Aman dong. Kita berdua ini kan emang siap. dua sejoli yang memang suka banget sama legenda gitu. Jadi berbagai-bagai legenda yang tadi Bro udah mention tuh bener banget. Kita emang suka banget cerita-cerita kayak Malin Kundang, Buto Ijo, Calon Arang juga salah satu. Bener banget. Oke, jadi langsung aja ke langsung pertanyaannya ini. Oke. Oke, boleh. Oke, yang pertama. Untuk memulai, sebenarnya siapa tuh sih Calon Arang? Dan Calon Arang tuh sebenarnya nih Apa itu? terkenalnya di mana? Oke. Mungkin gue yang jelasin dulu kali ya. Boleh. Jadi sebenarnya Calon Arang ini adalah dia nih kalau misalnya lu nyembah berhala, nah pusat penyembahan lu tuh dia. Nah tapi Calon Arang ini menggunakan satu sosok ibu-ibu yang namanya itu Kirangda. Jadi Kirangda ini adalah seorang janda tua yang berasal dari desa Jirah, Kerajaan Daha, atau mungkin sekarang di sekitar Jawa Timur yaitu Kota Kediri. Nah Kirangda ini suaminya ini meninggal gara-gara ilmu hitam. Nah, sejak saat itu dia punya dendam dan akhirnya dia mendalami ilmu hitam. Nah, yang jadi penyembahannya Kirangda ini adalah Calon Arang. Jadi Kirangda dan Calon Arang ini berhubungan gitu. Nah, lalu itu Calon Arang tuh dari daerah mana tuh kalau boleh tahu? Untuk asal kisahnya sendiri, yang benar-benar asal dari awalnya banget itu berasal dari Jawa Timur ya. Pada masa pemerintahan Airlangga. Betul, Raja Airlangga. Benar. Lalu berkembang dan sangat dikenalnya itu di Bali karena kebudayaan Bali itu benar-benar kental ya. Benar. Berkembangnya secara luas, secara keseluruhan lah. Namun yang sebenarnya itu asal kisahnya tuh dari Jawa Timur. Untuk yang kalian yang belum tahu, yang kalian pikirnya tuh kalau asalnya dari Bali, Ya, tapi benar. ternyata bukan. Gitu guys. Jadi fun fact, banyak orang yang percaya kalau Calon Arang itu berasal dari Bali, padahal sebenarnya bukan gitu. Nah, cerita kisahnya ini juga diwariskan tuh dari naskah kuno dan pertunjukan seni tradisional yang ditampilkan. Benar. Oke, lanjut. Ya. Dalam cerita aslinya nih, bagaimana kondisi-kondisi kerajaan atau masyarakat saat Calon Arang tuh muncul? Oke, mungkin kita tarik dulu sedikit ke belakang ya. Oke. Suasana kerajaan dan desa sebelum Calon Arang muncul. Jadi pada saat itu tuh desa Jireh termasuk satu desa yang paling maju ya dari segi pertanian dan emang permukimannya yang bagus gitu. Terus hasil panen juga banyak. Nah, Calon Arang ini ngamuk ketika jadi si Kirangda ini punya anaknya ini cewek ya, namanya Ratna Manggali. Nah, suatu hari ada pemuda yang datang dari desa di sebelah barat, namanya itu Imade Widyasta. Imade Widyasta ini adalah utusan yang menganut ilmu yang sama gitu sama mereka, ngerti nggak? Maksudnya Imade Widyasta ini menganut ilmu yang sama yang dianut oleh si Kirangda ini. Jadi mereka satu ilmu gitu. Nah, si Imade ini datang ke rumahnya si siapa namanya Kirangda buat ini aja ngadu ilmu. Nah terus si Imade ini jatuh cinta sama anaknya si Ratna Manggali. Nah akhirnya mereka ini udah mau nikah gitu. Terus kan warga ini dengar kabar mereka ini mau dinikahin. Nah terus warga pada nggak senang karena warga ini tahu kalau Imade Widyasta ini adalah orang yang suka bermain perempuan dan suka bermabuk-mabukan. Jadinya warga ini waktu itu Widyasta lagi jalan mabok ya di tengah-tengah jalan di desa. Terus dia itu ngegodain salah satu cewek yang ada di sana. Nah terus ceweknya ini minta tolong berteriak. Nah warga langsung notice dong, digebukin. Singkat cerita aja ya, Widyasta itu meninggal karena digebukin. Terus mayat itu dibuang dari desa dikeluarin dari desa Jirah. Jadi mayatnya nggak terlihat gitu. Nah hal ini yang membuat Kirangda ini marah karena
selama masa hidupnya si Ratna Manggali, beliau ini belum pernah menemukan cinta. Jadi Kirangda sangat berharap kalau Ratna Manggali akan kelak menikah. Nah, mendengar calon mantunya ini dibunuh, Kirangda marah. Dia langsung pada malam hari dia berdoa kepada yang disembahnya itu, which is apa, si calon arang itu, dan tiba-tiba dia berubah jadi calon arang dan dia menyebar wabah-wabah yang mematikan. Dampaknya apa? Dampaknya hewan-hewan ternak mati misterius, terus terjadi kekeringan, tanaman-tanaman pada layu, dan banyak juga orang yang terkena wabah penyakit begitu. Jadi kondisinya setelah calon arang muncul. Menarik sekali ya teman-teman. Nah, Oke, lanjut. Lanjut. Mengapa tokoh calon arang ini sering digambarkan sebagai penyihir yang sangat ditakuti? Nah, itu sendiri kenapa legenda calon arang itu sangat ditakuti ya? Karena mereka tuh dipercaya memiliki kemampuan gaib yang sangat luar biasa besarnya. Kemampuan iblis, kemampuan gaib. Dalam adegan-adegan tertentu, ia diperlihatkan bisa memanggil kekuatan-kekuatan gelap yang dapat membuat masyarakat yang tadi udah disampaikan teman-teman saya ya, bisa membuat banyak hal yang merugikan, banyak hal negatif yang membuat masyarakat sangat takut dan menganggapnya sumber malapetaka. benar. Jadi itulah kenapa ditakutin calon arang itu. Oke, lanjut. Jadi itu siapa tokoh yang paling berperan untuk melawan atau menghentikan calon arang ini? Oke. Jadi tokoh yang paling berperan ya dalam menghentikan calon arang itu adalah gurunya Kirangda itu sendiri, mantan gurunya, yaitu namanya Empu Barada. Jadi Empu Barada ini pada saat itu Raja Airlangga yang merupakan, kan Desa Jirah merupakan bagian dari Kerajaan Daha. Nah, Raja Airlangga yang mendengar bahwa terjadi kekacauan di Desa Jirah, dia ini melakukan beberapa upaya dengan prajuritnya untuk membunuh, memusnahkan si Kirangda ini. Namun karena kesaktiannya ya prajurit lawan, ibaratnya prajurit lawan penyihir, menang mana sih? Udah jelas lah ya, menang penyihir gitu. Iya. Jadi upaya pembunuhan yang dilakukan oleh para prajurit ini tuh gagal. Jadi akhirnya raja mencari solusi, yaitu meminta bantuan kepada Empu Barada gitu. Menarik sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke dalam nilai budaya dan maknanya. Nah, menurut kalian nih, apa pesan moral yang bisa diambil dari legenda calon arang ini? Mungkin lu mau ngomong, boleh? Nah, menurut saya ini yang bisa kita ambil tuh ya, yang pasti kita jangan mudah terpercaya, jangan mudah terpengaruh, bener gak? Bener dong. Benar. Jangan gampang melihat hal-hal yang seperti itu kita percaya, kita ikutin. Nah, Kayak contohnya itu yang pada saat Ima Dewi Diasa dianggap orang baik oleh Kirangda ya. Kan ternyata Ima Dewi ini adalah orang jahat gitu, bukan orang baik, dan Kirangda udah terlanjur membuat kekacauan yang dia telah buat gitu, seperti yang wabah-wabah tadi itu. Nah, kalau dari situ sih menurut saya ya, harusnya kita nggak boleh langsung menyimpulkan suatu orang itu baik gitu dengan apa yang kita lihat di depan, tapi kita juga harus cari tahu di belakang itu seperti apa. Nah, selain itu juga kita juga harus mengapresiasi sikap dari Ratna Manggali ya. Meskipun ibunya seperti itu ya, ibunya menekuni ilmu hitam, namun beliau tetap menjadi orang yang sangat baik. Itu adalah wujud dari keteguhan iman. kita juga harus sadar bahwa kekuasaan atau kemampuan juga bukanlah segalanya. Jangan digunakan untuk kejahatan, nanti bakal balik ke diri sendiri lagi, membawa malapetaka untuk orang lain dan membawa hal-hal negatif lainnya. Karena sesuatu yang kita Berlebihan. bersekutu dengan setan ya. Setan ini sifatnya dia juga nggak pernah puas gitu, dan dia akan selalu minta imbalan. Jadi ketika kita bersekutu dengan setan, berarti kita udah harus terima konsekuensinya. Menarik sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana pengaruh cerita calon arang ini terhadap budaya sekarang tuh? Budaya sekarang mungkin bro? Kayak mungkin film bioskop yang pernah saya lihat tuh kayak Kutukan Calon Arang, kan ada tuh. Oh iya benar, emang diangkat dari kisah calon arang. Benar. Nah, Itu salah satunya. pengaruhnya terhadap budaya tuh yang pastinya banyak sekali, terutama di daerah Bali ya. Pengaruhnya sangat besar terhadap pertunjukan Bali, terutama yang dalam pertunjukan Bali itulah seni di Bali. Kisah ini sering dipentaskan dalam bentuk drama tradisional,
mengenai tentang legenda calon arang ini. Ya, Tentang legenda ini dibentuk dari drama tradisional yang dikembangkan dengan ada suara-suara alat musik yang mendukung pertunjukan tersebut. Juga kostum yang menyeramkan, tegas, riasannya tuh tegas lah, seperti kisah-kisah calon arang yang memang misterius itu. Ibaratnya memang kayak pentas gitu sih. Kalau aku pernah baca ya waktu itu ya, ada di Bali itu namanya Barong dan Rangda. Kalau nggak salah Barong itu melambangkan kebaikannya, betul? Kalau Rangda ini melambangkan kejahatannya. Nah itu adalah contoh calon arang yang udah dicampur dengan budaya Bali ya, karena memang populer di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa nih hal yang paling menarik dalam cerita calon arang itu? Kalau menurut saya dulu ya, menurut saya hal yang paling menarik adalah Kirangda yang ternyata jahat tuh cuman karena selain karena suaminya ya, terlepas dari dendam suaminya yang meninggal karena ilmu hitam, Kirangda itu murka gara-gara hanya calon mantunya terbunuh gitu. Dan ternyata itu bisa diselesaikan dengan cara Empu Barada mengirim usulannya ke yaitu si Bahula untuk menikahi Ratna Manggali. Nah dari situ amarah Kirangda pun dapat dipendam, dan Kirangda akhirnya mau bertobat gara-gara melihat anaknya ini sudah berumah tangga dan sudah bahagia. Dan dari situ Kirangda ingin kembali ke jalan yang benar. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Apakah cerita calon arang ini sangat direkomendasikan untuk para generasi muda saat ini? Nah, pastinya dong, ceritanya sangat direkomendasikan ya untuk anak muda zaman sekarang. Mengapa? Cerita rakyat ini bukan sekedar dongeng saja, namun juga ada nilai moral dan pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Budaya tradisional juga tetap relevan jika dipahaminya secara benar dan memahami maknanya secara benar juga. Nah selain itu, terlepas dari kalian percaya atau tidak ya, entah ini real atau legenda, kisah ini tetap mengajarkan bagaimana kita tetap harus menjadi orang yang baik ya. Jadi itu kita harus tetap teguh pada iman kita, dan kita tidak boleh menjudge sesuatu dari luar saja, dan kita harus mengetahui juga dalamnya seperti apa. Gitu. Dan sangat direkomendasikan karena memang kisahnya juga menarik gitu ya. Dan memang wujud dari calon arang sendiri itu yang Bikin penasaran. Dan sebenarnya udah populer. Jadi wujudnya itu barong ya. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat orang-orang pakai baju barong, itu sebenarnya mukanya si calon arang gitu. Nah, menarik sekali nih guys, legenda dari calon arang ini. Mungkin segitu saja dari podcast kami. Terima kasih ya para narasumber yang sudah mau ingin ditanyakan di podcast kali ini. Aman banget. Oke, jadi sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka dengan cerita-cerita kami. Ya, dadah. Kami dari Podcast Ferdinand signing out. Bye bye. Bye. Bye.